jemaat kami undang untuk berdiri. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Shalom bagi kita semua. Kurang semangat. Sepertinya udah lapar ini. Shalom. Oke. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam hari ini sebagaimana tema perayaan kita terambil dari Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Karena ayatnya panjang, mari kita baca bergantian. Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat yang genap. Ayat 12 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur kita sama-sama. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang Natal maka berbicara tentang kabar baik. Berbicara tentang Natal maka berbicara tentang kabar sukacita. Berbicara dan merayakan Natal berarti merayakan kemerdekaan, merayakan cinta yang sudah Tuhan nyatakan atas manusia untuk membawa kebebasan bagi hidup manusia. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berita Natal menjadi kesukaan bagi para gembala. Berita Natal menjadi kebahagiaan bagi orang-orang Majus. Berita Natal membawa sukacita bagi segenap manusia. Karena di dalam Natal terbungkus kesejatian cinta. Karena di dalam Natal ternyatakan kebesaran kasih Allah atas dunia, maka dikaruniakan anaknya yang tunggal. Natal bertujuan untuk memperbaiki alam semesta. Natal bertujuan untuk membawa manusia kepada sebuah keberadaan yang semakin lebih utuh, supaya manusia yang katanya gambar dan citra Allah benar-benar mempertunjukkan gambar itu dalam setiap kehidupan mereka. Manusia diciptakan sungguh luar biasa. Manusia diciptakan punya perbedaan dengan makhluk lain. Dalam diri kita ada unsur ilahi yang mempertunjukkan kita adalah gambar Allah. Manusia diciptakan bukan hanya melalui firman Tuhan, tetapi manusia diciptakan dengan tangan Allah membentuk debu
debu, lalu menghembuskan napas kehidupan, hingga manusia itu ada diberi tanggung jawab. Tuhan berkata, beranak cucu bertambah banyak, taklukkan dan pelihara bumi, supaya alam semesta dipenuhi kemuliaan yang bersumber dari Allah. Tapi apa yang terjadi? Manusia tidak jalankan tanggung jawabnya, maka jatuh ke dalam penderitaan. Siapa penyebab penderitaan itu? Adam berkata itu karena ulah Hawa. Hawa berkata itu karena godaan dari ular, maka mereka menderita. Tapi sebenarnya itu terjadi karena ketidakmampuan manusia di dalam mengendalikan dirinya, di dalam mengendalikan keinginannya, di dalam mengendalikan seleranya, hingga dia terjebak pada sesuatu hal yang mencederai kehidupannya. Manusia yang indah berubah menjadi rusak. Manusia yang bahagia berubah menjadi menderita. Hidup di Taman Eden begitu nikmat berubah menjadi penderitaan. Begitu Allah mengusir manusia itu dari Taman Eden. Manusia yang begitunya mulia, dulunya begitu sempurna, berubah menjadi monster yang menakutkan. Peristiwa kekejaman pertama terjadi di tengah keluarga Adam dan Hawa. Kain dan Habel saling menghabisi hanya karena persoalan rasa cemburu dan iri hati. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenapa saling menyakiti? Kenapa sampai membunuh? Karena ada kerusakan dalam diri manusia. Kenapa diri manusia mengalami kerusakan? Karena dosa mulai menguasai hidup manusia. Kalau dosa sudah berkuasa, maka yang jahat menjadi warna hidup manusia. Bapak ibu saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka Natal itu Tuhan nyatakan supaya kita yang berdosa, supaya kita yang rusak mengalami perbaikan dan pembaharuan dalam cinta yang bersumber dari Allah. Lalu tema kita hari ini bertanya, sikap orang Kristen menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Bagaimanakah sebenarnya sikap kita? Kalau tamu memecahkan apa kau bilang? Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Udah bu, biar aja. Kalau anakmu pengen kau makan, kau telan lagi ke dalam. Bertobat kau. Bertobat loh. Kalau anak orang lompat-lompat di sopamu, gak apa-apa, biasa itu anak-anak. Kau bilang, anakmu melompat, kumatikan kau. Ya Tuhan, di mana cintamu? Katanya ini anakku, demi dia aku lakukan apapun. Aku pergi pagi pulang sampai malam, kata Pak Rumah Horbo tadi, demi anakku. Tapi sopa yang kau beli dilompat-lompati. Wah, terjadi pembantaian, penindasan. 2 kali tak didengar, 3 kali kurung ke kamar. Gak sopan kau katanya. Kalau anak-anak lompat di sofa wajar, tapi kalau anakmu sudah SMA lompat di sofa, cepat-cepat bawa ke psikiater, ada masalah itu. Maka hari ini Natal hendaknya mendamaikan dirimu, dimulai dari keluargamu. Jangan membuatmu gelisah, jangan membuatmu mempertunjukkan siapa kau, tapi mempertunjukkan cintamu semakin besar atas anakmu, atas keluargamu, atas suamimu, atas istrimu. Itu loh. Karena Natal itu Allah mau katakan, aku mencintaimu. Meskipun dosamu merah seperti daun kermisi, aku tetap mencintaimu. Meskipun engkau punya beban berat, meskipun duniamu dunia kelam, tapi aku mau katakan padamu, aku sungguh mencintaimu. Aku peduli dengan keberadaanmu, aku peduli dengan nasibmu, aku peduli dengan kemalanganmu. Luar biasa enggak? Maka dikala dia peduli pada kita, harusnya kita bersyukur dan bersuka cita. Bukan malah panik, bukan malah cemas, bukan malah takut. Hari ini minimalisir rasanya Herodes dari hati, kalau boleh dibuang jauh-jauh. Tapi jadilah seperti orang Majus yang memiliki energi yang positif. Begitu mereka tahu Yesus itu adalah anak Allah, mereka datang dan mencari, mereka berupaya untuk menemukan. Begitu mereka temukan, mereka berikan sesuatu yang terbaik. Yang terbaik, emas, kemenyan, mur, itu yang diberikan.
Sesuatu yang ada dalam dirinya diberikan kepada Allah sebagai respon. Apapun yang kami miliki Tuhan bersumber daripadamu. Apapun yang kami dapatkan bersumber daripadamu. Maka dinyatakan, diungkapkan lewat aksi. Maka hari ini bulan Desember biarlah kita beraksi. Dimulai dari keluarga. Bangun cinta supaya hidupmu keberkatan. Amin. Ke gereja. Udah aku bilang sama istri, hei hati-hati dengan jiwa anak-anak, lagi mudik. Anak-anak itu sekarang bisa mau, tapi 2 menit lagi bisa tidak mau. Asal selek aja di hatinya sedikit bisa berubah. Nggak tahu kita kadang-kadang gara-gara apa. Silap dikit bisa berubah. Hei rupanya nggak jadi maju. Rambutnya udah dikriwil-kriwil, dikasih jeli-jeli, kilat-kilat, supaya nanti kalau dimatikan lampu, nampaklah jeli-jeli itu di kepalanya. Bajunya pun udah kembang-kembang, diseret-seret lah kadang-kadang, sampai nggak nyaman anak ini memakainya. Aku bilang, ngapain baju kayak gitu kau taruh? Dipayeti lehernya sampai gatal lehernya, dipayeti semua. Rambutnya gatal dikit mau digaruk, jangan garuk, rusak nanti rambutmu, kata. Ya Tuhan, kadang dia tertekan batin di gereja. Keringat sedikit lari, mak keringat dilap, nggak berani melap, nanti hilang katanya. Aku bilang, Tuhan kasihan anakku itu, merdekakan. Enggak, biar cantik dia di depan katanya. Ya Tuhan, istriku janganlah begitu. Aku bilang, begitu acara ke-6 dia mau maju, tiba-tiba anakku bilang, istriku bilang, maju kau ya kak, katanya. Gak mau aku. Tadi kau bilang mau, gak mau aku. Maju kau, gak mau aku. Maju kau, gak mau aku, katanya. Berantem orang itu 2. Aku di depan. Istriku lupa bahwa aku mau khotbah, dipanggil aku. Sini pi. Aku pikir si kawan ini ngapainnya ini. Awak mau khotbah dipanggil pula. Sadar dia, amang jotahe mau khotbah suamiku. Di WA, pi. Kalau ku video call angkat, bujuk si kakak. Video call lah kami, bayangkan 10 meter video call. Dibilang, pi suruh. Ayo kak, nggak mau aku, nggak mau dia. Suruh lah katanya. Gak mau aku, suruh lah, lucu kali papi ini. Kan kata-katamu didengar. Ayo kak, gak mau aku, udah gak mau lagi. Suruh lah, aku matikan langsung. Di video call gak kuangkat lagi. Dipandangnya aku atar-atar gak kulihat dia. Begitu pulang gereja, hatiku sukacita, anakku bersukacita. Karena walaupun tak nyanyi, dia dapat bingkisan Natal. Cuma istriku yang keriting wajahnya. Kutanya, kenapa kau ces? Dia bilang, itu. Tak ngapain tadi diikat rambutnya ini, katanya. Kau yang mengikat, ku bilang. Kenapa kau nggak mau maju? Maunya aku maju. Tadi kau bilang enggak, sekarang mau, katanya. Mau aku loh, katanya. Aduh Tuhan, matilah aku. Lalu ku bilang, makanya kau yang bertobat. Jangan paksa anakmu seperti apa yang kau mau, tapi mengertilah dan memahami dunianya. Mulai dari situ istriku nggak pernah lagi paksa anakku. Mau maju silahkan, mau nggak maju juga silahkan, merdeka. Rambutnya pun nggak pernah lagi dicocang-cocang sampai menggaruk pun dia susah. Lehernya, bajunya pun nggak pernah lagi dibuat payet-payet yang gatal-gatal. Nikmati merdeka kau, supaya bisa melompat berlari. Maka nikmat rasanya. Hari ini kita merdeka, amin. Tuhan merdekakan kita dari dosa. Kalau kau sudah merdeka, maka merdekakan orang-orang di sekitarmu. Mulai dari suamimu, katakan pada dia, suamiku, aku beruntung punya suami sepertimu. Terpujilah Tuhan. Keluar dompet, pegangkan nih. Yang merah-merah ambilkan semua, habiskan, katanya gitu. Cinta itu mampu meluluhkan hati. Cinta itu mampu membuat orang berkorban demi kita. Maka perkatakan malam ini, amin. Suami-suami katakan sama istrimu, istriku, aku adalah laki-laki paling beruntung dikala aku menikah denganmu. Terpujilah Tuhan. Pulang nanti dari sini langsung dibilang, pi mau teh hangat kau, katanya. Lembut dia. Maka lakukan. Khotbah hari ini hanya itu yang perlu kita lakukan. Tandanya damai Allah nyata dalam hidup kita, maka kita meresponi kehadiran Kristus dengan damai Natal. Pulang, katakan itu sama pasanganmu. Yang suami istri saling mengatakan, orang tua ke anak mengatakan, anak ke orang tua mengatakan, amin. Jangan ada tunggu-tungguan nanti di depan ya. Ibu-ibu mulai ngumpul. Bereng mak amat taki, sabar lawak, takkan dibilang itu, nggak akan dibilang itu. Lihatlah gaya itu, sabar dak sabar. Samalah kita senasib, kita cas, katanya. Kalau suamimu tak ingat bilang, maka kau yang datang dan berkata, suamiku,
Aku masih ingat khotbah itu dan masih segar di ingatanku. Aku beruntung punya suami sepertimu. Terpujilah Tuhan, aku mencintaimu. Suamimu bukan kelepak-kelepak di tempat kedepek. Kalaupun dia pura-pura enggak dengar, mau juga bapak-bapak ini apa katanya? Apa katanya? Perlu kuat kali ku omongkan pakai mic. Aku cinta kali aku samamu, puas. Katakan ya. Jadi kalau Anda tiba, nggak mau aku bilang pendeta, rugi totalnya aku menikah sama dia pendeta. Mantanku Pak Pendeta 4, aduh mantap kali semua. Entah kenapa aku menikah dengan dia, rugi total. Kok rugi total? Rugi kalau pendeta, rugi total. Kalau bisa tukar tambah, aku tukarkan itu Pak Pendeta. Nambah banyak pun gak apa-apa pendeta. Katanya jangan, bertobat. Amin. Rubah mindsetmu. Yang manis tentang dia, yang baik tentang dia, Paulus katakan. Yang baik, yang manis, yang indah, yang sedap, pikirkanlah. Maka damai sejahtera Allah turun atasmu. Pulang dari sini, garis bawahi saling mengingatkan. Pesan Natal hari ini, pulang dari tempat ini, katakan bahwa kau mencintai suami, istri dan anak-anakmu. Terpujilah Tuhan. Mari kita tutup ibadah kita bersatu dalam doa. Hanya ungkapan terima kasih yang dapat kami haturkan kepada Allah yang sudah memberikan kami kesempatan menjadi pemuji dan penyembah-Mu dalam perayaan Natal kami hari ini. Biarlah setiap puji-pujian yang kami sudah kumandangkan, setiap doa yang kami sampaikan, setiap kebenaran firman Tuhan yang terwartakan atas kami, biarlah semakin meneguhkan iman, pengharapan dan cinta di dalam hidup kami. Terima kasih atas berkat-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Dan hari ini kami datang membawa korban persembahan sebagai ungkapan rasa syukur, sebagai ungkapan penyataan bahwa apapun yang kami peroleh dalam hidup ini semua karena anugerah daripada Tuhan semata. Terima kasih. Biarlah setiap kami yang hadir pada saat ini Engkau berkati dan bekali kami, supaya hidup kami tetap tertuntun di dalam kebaikan yang bersumber daripada Allah, hingga kami mampu bersinar, berdampak, berkontribusi di tengah-tengah kehidupan keluarga, masyarakat, di tempat di mana kami bekerja, di tengah-tengah gereja, bahkan bangsa dan negara kami. Bapa di surga, sebentar kami hendak undur dari tempat ini. Biarlah setiap perjalanan pulang kami ada dalam perlindungan darah Kristus. Jauhkan kami dari setiap celaka dan maut. Tubuh roh jiwa kami serahkan pada tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sempurnakan doa kami seperti Tuhan Yesus mengajari kami berdoa. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan hati dan pikiranmu pada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Allah kita. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, kekuatan penghiburan yang datangnya dari Roh Kudus, kiranya memperlengkapi tubuh roh dan jiwamu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin Bapa, terima kasih. Yesus memberkati. Shalom bagi kita semua. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang derita di surga yang menuju
kasih.
Beratus-ratus tahun lamanya sebelum Kristus, nabi-nabi telah meramalkan kelahiran Mesias itu. Hai Bethlehem di tanah Yudea, engkaulah yang terkecil di antara kota-kota, tetapi daripadamu akan tampil seorang penguasa bangsa-bangsa yang akan menggembalakan umatku Israel. Katakanlah kepada putri Sion, lihatlah penyelamatmu datang membawa damai. Dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang lelaki yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Hah? Apa maksud dari salam ini? Maria, janganlah engkau takut, sebab aku ini malaikat Tuhan. Aku hendak menyampaikan kepadamu bahwa engkau akan mengandung seorang anak, yaitu Sang Mesias yang telah dinubuatkan Tuhan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataannya. Ketika Yusuf mengetahui bahwa Maria sedang mengandung, sedihlah hatinya dan ia hendak menceraikan Maria secara diam-diam. Maria telah mengandung, bahkan aku tidak tahu anak siapa itu. Akan kuceraikan kamu Maria. Datanglah malaikat Tuhan kepada Yusuf. Yusuf, janganlah engkau ragu untuk mengambil Maria menjadi istrimu, sebab anak yang ia kandung adalah anak dari Roh Kudus, dan engkau akan menamainya Yesus. Dialah yang akan menyelamatkan segala umatnya dari segala dosa mereka. Dengarkan. Kaisar Agustus mengumumkan bahwa akan ada sensus. Setiap orang akan dihitung dan harus kembali ke kota asal masing-masing. Setiap orang harus tahu berita ini. Maria, aku tahu kamu sedang hamil, tapi kita harus pergi ke Bethlehem untuk ikut sensus. Ya Yusuf, aku tahu Tuhan akan bersama kita di dalam perjalanan ini. Permisi, kami sudah melakukan perjalanan jauh. Apakah masih ada kamar yang kosong untuk kami? Maaf, tapi tidak lagi penginapan yang kosong di sini. Baiklah. Permisi, kami sudah melakukan perjalanan jauh. Apakah masih ada kamar yang kosong untuk kami? Maaf, nggak ada Pak, sudah penuh. Baik. Permisi, kami sudah melakukan perjalanan jauh. Apakah masih ada kamar yang kosong untuk kami? Maaf Pak, sudah penuh. Tapi kalau kalian mau, kalian boleh bermalaman di kandang domba milik saya. Ya sudah, kandang pun tak apa-apa. Kalau begitu, ayo ikut aku. Tuhan memberkati kita, beristirahat di sini. Yusuf, sepertinya bayi ini akan segera lahir. Beristirahat di sini, aku sudah menyiapkan segalanya. Yusuf dan Maria duduk di lantai dan kemudian mulai menyiapkan tempat tidur mereka. Sementara itu, beberapa gembala sedang menjaga kawanan ternak mereka pada malam hari ketika tiba-tiba seorang malaikat muncul di depan mereka. Malaikat masuk sambil malaikat berbicara. Maria membungkus bayi Yesus dengan kain dan membaringkan dia di palungan. Dengar, aku membawa kabar sukacita. Hari ini di kota Daud telah lahir bagimu seorang juru selamat, dan ini akan menjadi tanda bagimu. Kamu akan menemukan kain dibungkus kain dan diletakkan di palungan. Mari kita ke Bethlehem dan melihat apa yang sudah dikatakan Tuhan kepada kita. Mari kita beritahu teman-teman kita dan kita segera pergi. Puji Tuhan atas kabar baik ini. Ayo, ini perjalanan panjang. Begitulah para gembala setelah mendengar kabar dari para malaikat, mereka pergi mengunjungi bayi itu. Tak lama kemudian, 3 orang Majus melihat sebuah bintang bersinar terang di langit. Wah, lihat bintang itu, sangat terang.
Ini adalah tanda yang indah. Raja orang Yahudi telah lahir. Mari kita pergi dan menyembah dia. Hadiah, kita perlu hadiah. Aku tahu apa yang harus kuberikan untuknya. Aku akan memberikan emas karena dia adalah raja. Hadiahku istimewa, aku akan memberikan mur. Hadiahku adalah kemenyan. Mari kita letakkan di kota istimewa karena dia adalah raja. Lalu para Majus itu menemukan raja mereka dengan mengikuti bintang itu. Dan saat mereka tiba, mereka menunduk dan menyembah raja itu dan memberikan hadiah mereka kepadanya. Para Majus pelan-pelan meletakkan hadiah mereka di depan Maria, melihat bayi itu dan kemudian mereka menunduk. Kemudian para malaikat masuk. Iya. Terpujilah Allah yang maha tinggi dan damai di antara manusia. Sekali lagi tepuk tangan buat anak-anak kita. Mohon pengertiannya Pak. Agak dipilih yang besar dikit. Dari sana lah Pak itu. Kalau kecil dari sana aja. Terima kasih. Oke. Jangan langsung turun ya, kita foto bersama dulu. Fotografernya Pak, nanti foto bersama dulu ya. Nanti. Udah? Iya, nanti aja dikasih lagi. Nanti lagi. Sudah? Foto bersama, diangkat kakinya, kadonya. Hula-hula. Semangat. Oke.